Welcome. Halo anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pada pembelajaran kedua. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar apa itu ekosistem. Sekarang mari kita mengenal jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, ekosistem sawah dan ekosistem bendungan. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar yaitu ekosistem danau, ekosistem kolam, dan ekosistem sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Contoh ekosistem air asin yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem hutan hujan tropis terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Ekosistem sabana. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem gurun.
Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan, seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajag biasanya hidup di ekosistem ini. Ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Nah, anak-anak hebat, demikianlah berbagai jenis ekosistem yang ada di bumi. Oke, anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang jenis makanan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Namun ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Berikut ini penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Hewan herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Beberapa contoh hewan yang termasuk herbivora adalah sapi, kelinci, kerbau, rusa, dan masih banyak hewan lainnya. Karnivora. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat, meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk karnivora adalah singa, harimau, anjing, ular, dan masih banyak hewan lainnya. Omnivora. Kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contoh hewan yang merupakan omnivora yaitu orangutan, gorila, monyet, ayam,
dan masih banyak hewan lainnya. Nah, anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ya, ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan hewan. Contoh lagu bertema hewan yaitu Si Kancil. Kalian pasti sudah pernah mendengar lagu Si Kancil, bukan? Nah, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun. Jangan diberi ampun. Nah, itu dia lagunya. Selain Si Kancil, ada juga lagu yang berjudul Cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Nah, lagu Si Kancil dan Cicak adalah lagu bertema hewan yang bertangga nada mayor. Lagu bertangga nada mayor mempunyai kesan riang gembira dan penuh semangat. Sedangkan tangga nada minor mempunyai kesan yang kurang bersemangat dan bersifat sedih. Oke, silakan kalian cari lagi judul lagu lain yang bertema hewan. Nah, anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan dan menyimak video ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.